Shalom, selamat datang dalam program Pelajaran Selasa Sabat 5 menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Selasa Sabat sepanjang pekan ini berjudul Penipuan Terakhir Setan. Yohanes 17 ayat 17 adalah ayat temanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, saya ingat betul waktu saya masih duduk di bangku sekolah menengah, ada cerita yang menghebohkan. Ketika beberapa orang yang lagi kurang kerjaan, mereka kumpul-kumpul dan mereka mulai mengoplos minuman keras. Bayangkan saudara, minuman keras yang di tempat kami, yang kami kenal dengan nama cap tikus, dibakar saja bisa menyala, tapi bagi mereka sensasi panasnya itu kurang di dalam tubuh. Wah, jadi mereka mulai mencampurkan cap tikus dengan beberapa bahan lainnya yang menurut mereka kalau nanti dicampur waktu mereka minum, sensasinya strong dan dapat banget. Apa hasilnya? Beberapa orang dari antara mereka mati dan beberapa orang lain yang dirawat di rumah sakit karena kritis. Kendati pun minuman keras itu telah terbukti merugikan, tapi tetap saja dikonsumsi karena bagi mereka itu adalah kenikmatan. Well, begitulah pengaruh alkohol. Persis seperti pengaruh yang mematikan dari anggur hawa nafsu Babel yang diceritakan oleh kitab Wahyu. Kita yang sudah belajar sepanjang pekan ini mengerti betul bahwa kita lagi gak ngomongin anggur atau alkohol yang kita konsumsi secara fisik, tapi ini sedang membahas percampuran doktrin Alkitab dengan ajaran kepalsuan yang dilakukan oleh kuasa gereja. Dan kita perlu berhati-hati karena percampuran doktrin dengan ajaran kepalsuan ini dapat menyebabkan komplikasi akut pada hidup rohani Anda dan saya. Karena nantinya itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat terhindar dari pengaruh kontaminasi ramuan yang mematikan itu? Kita perlu ingat, karena ini berbicara tentang percampuran antara doktrin dan kepalsuan, maka itu tidak dapat lagi kita sebut sebagai kebenaran yang otentik atau mutlak. Itu sebabnya untuk menghindari kontaminasi ramuan mematikan itu, kita perlu mengetahui kebenaran yang otentik, kebenaran yang mutlak. Tentu saja, tidak lain tidak bukan kitab suci, firman Tuhan adalah kebenaran yang otentik, kebenaran yang mutlak. Dan sebagai kebenaran yang otentik, yang mutlak, firman Tuhan saudara tidak boleh ditafsirkan atau dicampur adukan dengan tradisi atau kepalsuan dunia ini. Oke, mari kita lihat contoh konkretnya. Lihat saja, industri perfilman dunia sedang marak dengan kisah-kisah mistis, horor. Bahkan tontonan mistis itu dibuat seolah-olah ramah dan pas untuk dinikmati sama anak-anak. Tentu saja bentuknya sangat menarik dan dengan pesan yang jelas, kebakaan jiwa. Sebut saja Zombie Nation, Resident Evil, The School for Good or Evil, Paranormal Activity, Keramat, Danur, Casper, dan masih banyak tontonan-tontonan lainnya. Tontonan-tontonan tersebut mengajarkan bahwa orang yang sudah mati gak benar-benar mati. Dan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman. Tapi hebatnya, banyak orang-orang Kristen yang percaya dengan hal tersebut. Lebih hebat lagi, kepalsuan itu masuk ke dalam gereja. Ada banyak gereja yang mempraktikkan doa bagi para arwah. Bayangkan, kepalsuan ini masuk ke dalam gereja sehingga anggota-anggota gerejanya percaya kepada arwah-arwah. Maka banyak dari antara mereka yang berharap dapat bertemu dengan arwah-arwah, mungkin saja orang-orang yang mereka sayang, untuk mendapatkan petunjuk. Dengar apa yang pengkhotbah sampaikan dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi kata Alkitab, orang yang mati gak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi dengan tegas Alkitab menulis bahwa orang yang sudah mati gak tahu apa-apa. Mereka gak pergi kemana-mana, apalagi mereka mengingat kenangan-kenangan yang indah. Dengan mempercayai hal yang palsu itu, kita sedang dibuat mabuk oleh anggur yang memabukkan dari Babel. Well, masih ngomongin soal praktek kepalsuan, Nabi Yeskiel memberikan petunjuk kepada kita. Ada bentuk kepalsuan lain yang ternyata sejak zaman dulu telah dilakukan. Yeskiel 8 ayat 16 mengkisahkan fakta penting. Ada umat-umat Allah yang mengambil sikap dalam beribadah, mereka membelakangi bait Allah,
lalu menyembah matahari ke arah timur. Luar biasa ini. Gantinya menyembah sang pencipta matahari, mereka malah menyembah matahari yang nyata-nyatanya adalah ciptaan yang gak perlu disembah. Kepedulian Yeskiel terhadap apa yang terjadi pada umat-umat Allah yang menyembah matahari dinyatakan pada seruannya. Yeskiel berseru dalam Yeskiel 20 ayat 1-20 agar mereka menyembah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Itulah Allah Halik semesta, Allah pencipta. Dan dalam pesannya itu Yeskiel berseru, sembahlah Allah Halik semesta pada hari Sabat sebagai tanda bahwa Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Jadi penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Allah pencipta pada hari Sabat. Di luar itu, sorry to say, itu adalah penyembahan yang palsu. Penulis rohani Ellen White dalam artikel Review and Herald 6 Desember 1892 menulis, anggur Babel adalah doktrin palsu. Selain sifat dari keabadian jiwa, dengarkan ini, setan memberikan kepada dunia sabat yang palsu, gantinya sabat dari perintah yang keempat. Memang Babel yang besar dalam kitab Wahyu itu, saudara, kita mengerti dalam pengertian yang khusus. Ini adalah agama-agama murtad yang bersatu pada akhir zaman. Dan ingat, istilah Babel ini mengacu pada organisasi itu sendiri dan para pemimpin mereka, bukan kepada para anggota-anggotanya. Itu sebabnya pesan malaikat yang kedua sangat jelas. Ini adalah obat agar kita tidak dimabukkan dengan anggur hawa nafsu Babel. Kita diminta untuk meninggalkan Babel. Kenapa? Karena sudah rubuh Babel. Nikmatilah berkat di sepanjang pekan ini dengan pelajaran Selasa Sabat. Pastikan besok di gereja kita akan aktif berdiskusi, menyatakan pendapat kita, bertanya dan saling menguatkan agar kita tidak terjerat dengan tipu daya setan dan tidak dimabukkan dengan anggur hawa nafsunya. Terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Selasa Sabat 5 menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.